Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini adalah hari Kamis, 5 Maret 2026. Senang bisa hadir di sini lagi. Dan pastinya kami sangat senang Anda, sang pembelajar yang selalu haus akan wawasan baru, bisa ikut bergabung bersama kami di ruangan ini. Betul sekali, mari kita mulai diskusi ini. Nah, coba bayangkan sejenak skenario ini ya. Anda baru saja selesai bekerja, rasanya lelah sekali, lalu terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang rasanya tidak berujung. Wah, itu sih makanan sehari-hari di kota besar ya. Tepat. Atau mungkin Anda, atau seseorang yang dekat dengan Anda, pernah merasa frustasi setengah mati mencari tempat penitipan anak yang layak dan terjangkau supaya bisa kembali bekerja. Iya, itu isu yang sangat menguras emosi. Kan biasanya saat mengalami momen-momen seperti itu, kita sering bergumam dalam hati, ini memang nasib sial saya hari ini. Atau merasa kalau itu murni masalah pribadi yang harus diselesaikan sendiri kan? Persis banget. Nah, sesi diskusi kita hari ini memang dirancang khusus untuk membongkar cara pandang tersebut. Misi eksplorasi kita hari ini didasarkan pada sebuah tumpukan sumber yang luar biasa menarik. Benar, kita akan membedah kutipan dari buku klasik yang sangat penting yaitu Making Social Policy in Australia, karya Tony Dalton dan kawan-kawan. Ya, melalui teks ini, misi kita adalah meruntuhkan mitos usang yang menganggap bahwa yang namanya kebijakan itu hanyalah urusan eksklusif para elit. Elit berdasi yang duduk di gedung-gedung pemerintahan megah itu ya. Betul. Padahal kenyataannya, masalah sehari-hari yang Anda hadapi, mulai dari kemacetan, biaya hidup, sampai penitipan anak tadi, adalah bahan baku utama dari apa yang kita sebut sebagai kebijakan sosial. Dan yang sangat menarik di sini adalah memisahkan kehidupan pribadi dari struktur sosial yang lebih luas itu sebenarnya adalah salah satu ilusi paling umum di masyarakat modern. Memang seringkali kita tidak sadar ya. Ya, kalau kita membedah teks dari Dalton dan kawan-kawan ini, ada satu benang merah yang ditekankan secara konsisten. Kebijakan sosial itu bukanlah sebuah keputusan rasional, steril, dan objektif yang turun begitu saja dari langit. Jadi bukan sesuatu yang magis tiba-tiba ada gitu ya. Sama sekali bukan. Kebijakan pada dasarnya adalah kompromi yang terus-menerus. Ia adalah sebuah arena pertarungan di mana berbagai kepentingan, nilai, dan kekuasaan itu saling berbenturan. Untuk menentukan apa sebenarnya? Untuk menentukan satu hal fundamental, yaitu siapa yang mendapatkan apa dan siapa yang akhirnya ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Oke, mari kita urai hal ini perlahan. Karena ada satu cerita di dalam buku ini yang menurut saya adalah pintu masuk yang sempurna untuk mendobrak mitos tersebut. Penulis menceritakan tentang seorang perempuan bernama Marcia. Iya, kisah Marcia ini sangat relevan. Kan Marcia ini adalah seorang ibu tunggal berusia 30-an ya. Ceritanya bermula saat ia sedang duduk di sebuah kelas pengembangan masyarakat. Pada awalnya, Marcia ini merasa sangat terintimidasi setiap kali mendengar kata kebijakan. Karena di kepalanya kebijakan itu ada di atas sana kan, penuh dengan jargon hukum yang rumit. Tepat. Dia merasa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang biasa seperti dirinya. Tapi begitu diskusi di kelas itu mulai mengalir ke isu-isu praktis, ada sebuah ironi yang terungkap. Sebuah penemuan yang mengejutkan Marcia sendiri sebenarnya. Benar. Marcia ternyata adalah ensiklopedia berjalan untuk isu penitipan anak di wilayahnya. Ia sering berkeliling mengumpulkan data tentang berapa banyak ibu yang tidak bisa bekerja karena kurangnya fasilitas penitipan. Dia bahkan menulis draft usulan secara mandiri ya. Iya, dan rajin melakukan lobby ke berbagai pihak berwenang di tingkat lokal. Tanpa ia sadari, selama ini Marcia sudah beroperasi layaknya seorang pembuat kebijakan. Ia mempraktekkan langsung apa yang oleh para akademisi disebut sebagai partisipasi warga. Ini kan bukti konkret bahwa rasa frustrasi sehari-hari adalah fondasi paling nyata dari kebijakan publik. Kisah Marcia itu justru menyoroti satu proses krusial. Bagaimana sebuah pengalaman pribadi yang sunyi bertransformasi menjadi isu publik yang bising. Dan buku ini tidak hanya berhenti di Marcia saja. Ada contoh lain yang cukup menyentuh juga kan? Ya, ada contoh keseharian lain yang membawa bobot emosional berbeda. Bayangkan sebuah keluarga imigran dari Thailand yang sedang mengobrol santai dengan tetangganya di depan rumah. Mengeluhkan daftar tunggu imigrasi ya? Betul. Mereka mengeluhkan betapa panjang dan lamanya daftar tunggu untuk bisa mensponsori orang tua mereka agar bisa bermigrasi dan berkumpul bersama di Australia. Di permukaan, mereka mungkin mendesah dan merasa itu sekedar nasib buruk, atau kebetulan birokrasinya sedang lambat.
Padahal realitasnya jauh dari itu. Antrian panjang itu bukanlah nasib. Itu adalah hasil langsung dari sebuah pilihan kebijakan sosial dan imigrasi yang secara sengaja dirancang. Dirancang dan diterapkan oleh negara dengan kuota tertentu ya. Tepat sekali. Ada seorang pemikir bernama Nancy Fraser yang konsepnya dibahas secara tajam dalam sumber kita ini. Ia memetakan bagaimana transisi dari keluhan personal ke ranah publik itu terjadi. Melalui apa yang ia sebut sebagai politik kebutuhan, kan? Iya, Fraser membaginya ke dalam 3 tahap yang harus dilewati. tahap-tahap dari Fraser ini lumayan membuka mata saat saya membacanya. Tahap pertama itu ibarat mengetuk pintu yang terkunci. Ini adalah perjuangan untuk sekedar diakui bahwa sebuah kebutuhan itu memang memiliki status politik dan layak dibahas. Pengakuan itu langkah awalnya. Coba pikirkan perjuangan panjang para ibu tunggal di masa lalu. Berdekade-dekade yang lalu, menjadi ibu tunggal seringkali dianggap sebagai aib atau masalah moral pribadi saja. Disembunyikan dari ranah publik. Betul, butuh perjuangan luar biasa panjang agar negara akhirnya mengakui bahwa, tunggu dulu, ini adalah kelompok rentan yang secara sah membutuhkan dan berhak atas dukungan pendapatan dari negara. Dan setelah pintu itu terbuka, tahap kedua justru yang seringkali menjadi medan pertempuran paling menjebak. Pertarungan tentang interpretasi ya. Iya. Ini adalah pertarungan tentang bagaimana masyarakat dan negara menafsirkan kebutuhan tersebut sekaligus menentukan apa solusi yang paling tepat. Ambil contoh isu pengangguran. Ini contoh yang selalu relevan sampai sekarang. Pasti. Apakah seseorang yang menganggur itu ditafsirkan sebagai individu yang malas dan kurang motivasi? Ataukah pengangguran itu ditafsirkan sebagai kegagalan struktural karena negara gagal menciptakan lapangan kerja yang cukup? Cara kita menafsirkan masalah ini akan mendikte solusinya ya. Benar. Apakah solusinya menghukum si penganggur dengan memotong bantuannya, atau justru menciptakan program padat karya, lalu berlanjut ke tahap ketiga? Tahap eksekusinya. Iya, tahap yang biasanya melibatkan lobi tingkat tinggi dan negosiasi alot, yaitu perjuangan untuk benar-benar mengamankan alokasi dana dan penyediaan layanan tersebut dari anggaran negara. Jadi, mengangkat masalah pribadi ke permukaan agar didiskusikan secara luas dan diakui sebagai tanggung jawab publik adalah fondasi paling awal dari lahirnya sebuah kebijakan. Tanpa itu, tidak akan ada perubahan kebijakan. Satu hal yang membuat saya tercengang saat membaca catatan Dalton adalah menyadari bahwa penafsiran atas kebutuhan-kebutuhan ini tidak lahir dalam ruang hampa. Selalu ada konteks yang mendahuluinya. Tepat. Untuk memahami bagaimana kita berdebat hari ini, kita harus melintasi waktu dan melihat sejarah yang membentuk realitas kita. Konteks sejarah ini esensial. Mari kita ambil contoh lanskap sejarah Australia yang dibedah dalam sumber kita. Sejarah kolonial mereka sangat menentukan arah kebijakan selanjutnya. Ternyata, sejak zaman kolonial, kebijakan dibangun di atas sebuah asumsi hukum fiktif yang disebut terra nullius. Sebuah anggapan sepihak bahwa tanah benua tersebut kosong tak bertuan sebelum kedatangan orang Eropa. Akhirnya dibatalkan oleh sebuah momen yudisial, yaitu keputusan Mabo. Keputusan yang mengubah lanskap hukum secara fundamental. Bagi Anda yang mungkin belum familiar, keputusan Mabo di awal 1990-an ini adalah momen bersejarah di mana sistem hukum akhirnya mengakui keberadaan dan hak kepemilikan tanah masyarakat adat sebelum masa penjajahan. Dan kalau kita bergerak ke awal tahun 1900-an, kebijakan sosial di sana dibangun dengan logika perlindungan yang sangat tertutup. Era proteksionisme ya? Iya, ada kebijakan Australia Putih yang secara eksplisit membatasi imigrasi non-Eropa. Tujuannya murni untuk melindungi lapangan kerja bagi pendatang kulit putih. Kebijakan ini berdampingan dengan kebijakan tarif tinggi untuk memagari industri manufaktur lokal dari persaingan luar. Memahami fondasi sejarah itu menjadi kunci ya, terutama saat kita ingin melihat bagaimana negara mulai mendefinisikan apa itu kesejahteraan dan siapa yang berhak menerimanya. Betul, dan ini membawa kita pada tahun 1907. Ada sebuah keputusan hukum ketenagakerjaan yang sangat monumental yang dikenal sebagai keputusan Harvester. Ini tentang standar upah minimum kan? Iya, saat itu Hakim Higgins menetapkan standar upah minimum. Namun yang jadi perhatian adalah dasar perhitungannya. Upah itu didasarkan secara eksklusif pada kebutuhan seorang pekerja pria untuk menghidupi seorang istri yang bergantung secara finansial kepadanya beserta 3 orang anak. Konstruksi hukum yang sangat spesifik. Konstruksi inilah yang kemudian menjadi fondasi dari apa yang oleh para sejarawan disebut sebagai wage earners welfare state atau negara kesejahteraan yang berpusat pada pekerja upahan laki-laki. Ya ampun, kalau kita lihat dengan kacamata hari ini,
Bias gendernya sungguh luar biasa tebal ya. Sangat tebal dan dilembagakan secara resmi. Keputusan Harvester itu dibangun sepenuhnya di atas asumsi bahwa tempat alamiah seorang pria adalah di pabrik atau kantor sebagai pencari nafkah penuh waktu. Sementara wanita secara otomatis dikondisikan untuk berada di ranah domestik. Dan asumsi tentang pekerjaan rumah tangga itu sendiri juga bermasalah. Wanita diasumsikan melakukan semua pekerjaan pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga tanpa bayaran sepeser pun, serta bergantung penuh secara finansial pada suaminya. Keputusan ubah ini bukan sekedar angka di atas kertas kan, ia secara aktif membentuk dan mengunci struktur keluarga serta ekonomi selama puluhan tahun. Namun struktur yang terlihat kokoh itu pada akhirnya harus menghadapi realitas baru. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kepastian dari era perlindungan dan kesejahteraan pekerja upahan ini perlahan mulai retak. Lalu runtuh ketika kita memasuki dekade 1980-an dan 1990-an. Masa transisi yang sangat penuh gejolak. Dalam teks ini, disebutkan tentang momen ketika Paul Keating, yang saat itu menjabat sebagai bendahara negara, menyuarakan peringatan keras yang cukup ikonik. Ia takut Australia bisa merosot menjadi apa yang ia sebut sebagai Republik Pisang. Istilah yang sangat provokatif pada masanya. Maksud dari istilah ini adalah gambaran sebuah negara yang ekonominya rapuh karena hanya mengandalkan pengerukan dan ekspor komoditas primer seperti wol, gandum, atau hasil tambang. Sementara di saat yang sama, terus-menerus mengimpor barang manufaktur dan teknologi mahal dari luar negeri. Yang ujung-ujungnya menjerat negara dalam lilitan utang internasional yang besar. Persis. Ketakutan mendalam akan krisis neraca pembayaran tersebut menjadi katalis bagi sebuah transformasi ekonomi yang masif dan menyakitkan bagi sebagian orang. Periode ini sering dikaitkan dengan adopsi paradigma rasionalisme ekonomi. Paradigma yang mengubah segalanya. Berdasarkan paparan di materi sumber kita bisa melihat adanya pergeseran kebijakan yang sangat drastis dan sistematis, mulai dari deregulasi pasar keuangan yang melonggarkan kontrol negara, pemangkasan tarif perlindungan industri secara bertahap agar produk luar bisa masuk, hingga privatisasi berbagai layanan dan aset publik. Tujuannya untuk efisiensi ya? Tujuan utamanya, setidaknya dari kacamata perancangnya, adalah memaksa negara menjadi lebih efisien dan kompetitif di tengah gelombang pasar global yang semakin terintegrasi. Namun, dampak sosial di akar rumput tidak bisa diabaikan. Asumsi lama tentang full employment itu ditinggalkan kan? Perlahan ditinggalkan. Efek dominonya, pada awal dekade 90-an, tingkat pengangguran melonjak tajam hingga menyentuh angka 11%. Sebuah periode kelam yang oleh Paul Erding sendiri secara kontroversial dilabeli sebagai resesi yang harus kita alami. Wah, kalimat yang pasti memicu kemarahan saat itu. Pasti. Lebih jauh lagi, kita mulai menyaksikan pergeseran struktural. Runtuhnya dominasi pekerjaan penuh waktu yang aman digantikan oleh ledakan tenaga kerja paruh waktu dan kasual yang fleksibel namun minim jaminan. Coba Anda, yang saat ini sedang mendengarkan diskusi kita, renungkan sejenak kondisi tersebut. Bagaimana perubahan-perubahan global dan gelombang rasionalisme ekonomi yang kita bahas tadi mempengaruhi rasa aman Anda terhadap pekerjaan atau karir Anda sendiri hari ini? Apakah terasa lebih menekan? Ya, apakah Anda merasa tuntutan untuk terus beradaptasi, menambah keahlian, dan bersaing menjadi jauh lebih menekan dibandingkan cerita orang tua kita dulu? Karena pada kenyataannya, semua pergeseran tektonik di bidang ekonomi ini tidak sekedar mengubah isi dompet atau format slip gaji kita. Perubahan ini masuk lebih dalam ke ranah personal. Betul, perubahan ini memicu pertarungan nilai dan benturan ideologi di level individu mengenai apa yang sebenarnya kita anggap adil. Untuk membumikan perdebatan abstrak ini, Dalton menyajikan sebuah anekdot yang brilian tentang perdebatan panas di meja makan antara sepasang suami istri bernama Frank dan Jill. Ini salah satu bagian favorit saya di buku ini. Dialog di meja makan itu sebenarnya adalah miniatur sempurna dari perdebatan filosofis yang telah membelah masyarakat selama berabad-abad. Kalau kita bedah argumennya, Frank berdiri tegak mewakili pandangan yang sangat kental dengan nilai-nilai libertarian. Atau nilai kebebasan pasar ya? Tepat, argumen Frank sangat lugas dan bagi banyak orang terasa masuk akal. Ia merasa telah bekerja banting tulang setiap hari, ia patuh membayar pajak penghasilannya. Dan karena itu, ia merasa sangat berang jika uang hasil keringatnya disalurkan oleh pemerintah kepada orang-orang yang, dalam kacamata Frank, belum berusaha cukup keras atau tidak pantas menerimanya. Ini pandangan yang sangat umum kita dengar. Sangat umum.
Bagi individu dengan pola pikir seperti Frank, hak milik pribadi, kemandirian mutlak, dan kewajiban untuk tidak merepotkan orang lain adalah nilai tertinggi yang harus dilindungi negara. Tapi tunggu, di sisi lain meja ada Jill yang melawan argumen itu dengan kacamata komunitarian. Sebuah pandangan yang meletakkan kebutuhan dan kepedulian di pusatnya. Jill melihat realitas yang sama tapi menangkap nuansa yang sangat sekali berbeda. Jill berargumen keras bahwa Sarah, anak mereka, sama sekali tidak malas. Fakta yang diabaikan Frank adalah Sarah menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah merawat neneknya yang sakit parah. Kerja perawatan yang tidak terlihat. Betul, ini adalah sebuah bentuk pekerjaan perawatan intensif yang sangat krusial bagi keluarga, namun sama sekali tidak diakui apalagi dibayar oleh sistem ekonomi formal. Jill juga membela Josie, sang ibu tunggal, dengan logika dasar kemanusiaan. Bahwa Josie membutuhkan jaring pengaman. Iya, agar anaknya bisa makan dan bersekolah. Dan menurut Jill, itulah esensi utama mengapa kita membayar pajak, untuk memastikan tidak ada tetangga yang jatuh terlalu dalam. Dan yang paling menohok, Jill dengan cerdik mengingatkan Frank bahwa kemandirian Frank itu sedikit banyak adalah ilusi. Oh ya, argumen soal subsidi perusahaan itu. Perusahaan Frank nyatanya pernah menerima dan menikmati kucuran dana hibah ekspor dari pemerintah. Yang mana, ironisnya, itu juga berasal dari uang pembayar pajak. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, perdebatan suami istri ini sebenarnya mencerminkan tradisi pemikiran politik yang panjang. Frank ini tanpa sadar sedang mempraktikkan dan menyuarakan tradisi pemikiran dari tokoh-tokoh besar seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan di era modern, ekonom F.A. Hayek. Pandangan tentang individu yang otonom ya? Iya, dalam tradisi pemikiran ini, manusia pada dasarnya dipandang sebagai individu otonom yang wajar jika bertindak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, peran negara harus ditekan seminimal mungkin. Idealnya hanya sebatas menjaga ketertiban, menegakkan kontrak bisnis, dan melindungi kebebasan serta properti pribadi. Sebaliknya, saat Jill berbicara, ia mewakili tradisi yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai sosialis, komunitarian, atau bahkan ajaran kepedulian gereja radikal. Pemikir seperti R.H. Tawney ada di garis ini. Yang menekankan bahwa manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Tradisi ini menempatkan keadilan redistributif, mengambil sedikit dari yang berlebih untuk diberikan kepada yang kekurangan, dan solidaritas komunitas sebagai fondasi utama mengapa negara dan kebijakan sosial itu harus ada. Berangkat dari benturan ideologi antara kelompok Frank dan kelompok Jill ini, ujung-ujungnya kita selalu dihadapkan pada satu pertanyaan besar yang menentukan arah negara. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya warga negara itu, bukan? Tepat sekali. Sebenarnya, siapa sih yang berhak diklasifikasikan sebagai warga negara penuh yang berhak menikmati semua keistimewaan dan perlindungan dari negara? Diskursus tentang konsep kewarganegaraan ini memang selalu memiliki daya tarik tersendiri. Haha, saya selalu suka melihat Anda sangat bersemangat kalau sudah mulai menyinggung teori kewarganegaraan ini. Seorang sosiolog ternama bernama T.H. Marshall yang merumuskan teori yang sangat berpengaruh mengenai evolusi kewarganegaraan. Marshall memetakan bahwa sejarah peradaban modern sejatinya adalah proses pencapaian hak-hak warga negara yang berjalan secara bertahap. Dimulai dari hak sivil ya? Betul. Ia dimulai dari pengakuan atas hak-hak sivil seperti kebebasan berbicara, kemudian berevolusi menuju pengakuan hak politik seperti hak untuk memilih pemimpin, dan puncaknya berlabuh pada pengakuan hak sosial. Hak sosial ini yang jadi roh negara kesejahteraan kan? Benar, yaitu hak setiap warga untuk mendapatkan standar hidup minimum dalam hal kesehatan, pendidikan, dan keamanan finansial, terlepas dari posisi mereka di pasar tenaga kerja. Namun, kalau kita bersikap kritis seperti yang juga disoroti dengan tajam dalam buku Dalton ini, wacana hak warga negara dari Marshall itu, sehebat apapun kedengarannya, ternyata menyimpan titik buta yang luar biasa besar kan? Sayangnya iya. Kalau kita membedahnya lebih dalam, teori klasik tentang kewarganegaraan ini, baik dari Marshall maupun pendahulunya, secara historis memiliki cacat bawaan. Berupa kebutaan terhadap gender dan ras. Betul sekali. Ketika dokumen-dokumen klasik itu berbusa-busa berbicara tentang hak partisipasi warga negara, subjek yang mereka bayangkan secara default hanyalah laki-laki kulit putih yang aktif beroperasi di ranah publik dan terlibat dalam pasar tenaga kerja yang digaji. Konsep ini secara otomatis mengabaikan dan menyingkirkan realitas separuh populasi dunia, yakni perempuan. Secara historis, perempuan seringkali terkungkung di ranah privat,
menghabiskan waktu melakukan pekerjaan domestik dan reproduktif yang tidak diakui nilai ekonominya. Dan sistem hukum seringkali memaksa mereka untuk terus bergantung secara finansial kepada laki-laki. Dan yang perlu kita sadari bersama, diskriminasi serta bias ini tidak menguap begitu saja sebagai teori abstrak di buku-buku filsafat masa lalu. Sayangnya tidak. Bias itu mengakar ke dalam institusi. Bias tersebut tertanam dan melembaga kuat dalam labirin organisasi yang sehari-hari menjalankan negara kita. Kebijakan itu tidak lahir dari sebuah ruang hampa yang steril. Ia dipikirkan, diketik, diperdebatkan, dan akhirnya diimplementasikan di dalam bilik-bilik organisasi. Dari departemen kementerian, LSM, sampai lobi perusahaan. Betul. Dan jika kita jeli memetakan anatomi organisasi-organisasi ini, kita akan melihat pola ketidaksetaraan bawaan yang dipantulkan di dalamnya. Jadi, apa arti dari semua ini? Artinya, organisasi itu sendiri tidak netral. Kita bisa melihat organisasi sebagai mikrokosmos dari ketidaksetaraan yang terjadi di masyarakat luas. Ambil contoh struktur birokrasi, yang notabene adalah tulang punggung aparatur negara. Birokrasi yang kaku itu ya? Birokrasi dirancang untuk beroperasi melalui hierarki otoritas yang sangat kaku, tumpukan aturan prosedural, dan mekanisme kontrol vertikal. Di dalam cangkang birokrasi ini, kita juga menemukan kaum profesional bersertifikat. Seperti dokter, pekerja sosial, atau guru. Ya, memang kadang-kadang nilai-nilai etika profesionalisme mereka berbenturan keras dengan aturan birokrasi. Namun, ada bahaya laten yang mengintai. Para profesional ini, dengan monopoli pengetahuan yang mereka miliki, bisa menjelma menjadi kelas elit baru yang memegang kendali penuh atas kehidupan klien mereka. Pemikir Ivan Illich menangkap fenomena ini dan secara provokatif menyebutnya sebagai disabling professions. Wah, konsep Illich ini sangat relevan. Pernahkah Anda yang sedang mendengarkan ini harus berhadapan dengan birokrasi hukum, pajak, atau medis, lalu istilah-istilah yang mereka gunakan begitu rumit dan sengaja dibuat eksklusif? Sampai-sampai kita merasa tidak berdaya ya? Betul. Sampai Anda merasa bodoh dan pada akhirnya terpaksa harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar jasa ahli mereka agar masalah Anda selesai. Nah, Illich menyoroti bagaimana dominasi kaum profesional ini seringkali justru melumpuhkan insting dan kapasitas masyarakat awam untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Lalu, apa kesimpulan dari bedah organisasi ini? Teks dari Dalton menunjukkan data bahwa di Australia, pasar tenaga kerja sangat tersegmen atau terbelah berdasarkan gender, dan realitas ini tercermin sempurna di dalam struktur pemerintahan. Kementerian pinggiran versus kementerian pusat ya? Persis. Di satu sisi, perempuan sangat mendominasi apa yang dikategorikan sebagai agensi periferi atau kementerian pinggiran yang mengurusi kerja perawatan, seperti Departemen Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial. Namun di sisi lain, laki-laki mendominasi agensi pusat. Yakni lembaga-lembaga yang secara absolut menentukan arah ekonomi dan perputaran uang negara, seperti Departemen Keuangan atau Treasury. Dalam arsitektur pemerintahan modern, Kementerian Keuangan inilah yang kini memegang hak veto dan kekuasaan paling dominan dalam menyetujui atau menolak semua agenda kebijakan sosial. Membayangkan besarnya ketimpangan kekuasaan itu kadang bikin frustrasi ya. Memang, namun kita tidak boleh terjebak dalam pesimisme total. Penting untuk memberikan keseimbangan dan melihat ruang harapan di sini. Memang benar bahwa ketidakadilan struktural dan rasisme institusional itu sangat nyata. Bahkan terkadang memakan korban nyawa. Benar, seperti yang didokumentasikan dengan mengerikan dalam temuan Komisi Kerajaan mengenai kematian aborigin dalam tahanan. Laporan itu membongkar bagaimana sistem penegakan hukum secara sistematis memarginalkan masyarakat adat. Meskipun begitu, selalu ada celah untuk agensi. Kemampuan manusia untuk melawan dan mengubah keadaan kan? Iya, karena organisasi pada akhirnya dijalankan oleh manusia. Kita melihat contoh perlawanan yang menginspirasi. Munculnya organisasi-organisasi kesehatan dasar yang dikendalikan langsung oleh masyarakat aborigin itu sendiri. Kita juga melihat inisiatif pusat-pusat kesehatan perempuan yang secara radikal membuang struktur bos dan bawahan. Beroperasi secara egaliter? Betul. Belum lagi fenomena kemunculan para femokrats, sebuah istilah untuk birokrat berhaluan feminis yang mengambil jalan sunyi dengan masuk secara strategis ke dalam mesin pemerintahan yang patriarkial. Demi memperjuangkan kebijakan berkeadilan gender dari dalam sistem itu sendiri,
Adanya perlawanan dari dalam dan luar sistem itu menjadi titik terang bahwa proses kebijakan selalu cair dan dinamis. Dan cara negara memposisikan organisasi-organisasi tersebut membawa kita pada pembahasan tentang 3 wajah proses kebijakan. Sejarah administrasi publik memperlihatkan dengan jelas bahwa sama sekali tidak ada satupun cara baku dalam mengelola kebijakan, kan? Sama sekali tidak ada. Penelusuran sumber kita mengidentifikasi adanya 3 gelombang utama. Kalau kita melacak kronologinya, gelombang pertama yang sangat menonjol pada dekade 1970-an, khususnya selama era pemerintahan Whitlam di Australia, sering disebut sebagai administrasi demokratis. Ini eranya dari bawah ke atas ya? Betul, fokus utamanya pada partisipasi warga dari bawah ke atas. Ada dorongan kuat untuk membawa kelompok minoritas ke dalam layanan publik. Filosofi utamanya adalah kebijakan dibuat bersama pengguna layanan. Kemudian, saat kalender berganti ke tahun 1980-an, angin kembali berubah arah dengan drastis. Kita ditarik masuk ke dalam era manajemen korporat atau manajemen rasional. Di fase ini, birokrasi pemerintah mulai mengadopsi habis-habisan gaya manajemen dari sektor bisnis swasta. Fokus perumusan kebijakan bergeser menjadi urusan kontrol dari atas ke bawah, efisiensi anggaran, dan rekayasa sistem manajerial. Segala sesuatunya harus bisa diukur secara kuantitatif. Indikator kinerja atau KPI menjadi raja. Pendekatan ini merupakan upaya yang sangat disengaja untuk menyingkirkan elemen politik yang bising demi mencapai ilusi teknokrasi rasional. Hal ini memunculkan pertanyaan penting saat kita masuk ke era berikutnya. Era 90-an ya? Ya, pergeseran ketiga dengan lahirnya konsep negara kontrak yang dipengaruhi kuat oleh teori pilihan publik. Di era ini, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan Margaret Thatcher dan pemerintah sayap kanan baru, pemerintah mereposisi fungsinya. Slogan yang populer di era ini adalah, pemerintah seharusnya berfungsi sebagai pengemudi, bukan pendayung, atau steering not rowing. Kalau boleh saya beri analogi yang dekat dengan keseharian kita di Indonesia, bayangkan pemerintah di era negara kontrak ini bertindak layaknya perusahaan aplikasi ojek online. Analogi yang sangat pas. Pemerintah sebagai pemegang aplikasi hanya merumuskan aturan, menetapkan tarif, dan menentukan arah. Tapi mereka tidak mau memiliki motor atau mempekerjakan sopir secara langsung. Pekerjaan kasarnya dialihkan kepada mitra swasta melalui kontrak. Dan warga negara tidak lagi dilihat sebagai komunitas yang bermusyawarah. Tepat. Status kita secara sistematis diturunkan derajatnya menjadi sekedar konsumen individu di sebuah pasar besar yang tugasnya hanyalah memilih layanan. Pergeseran identitas dari warga negara menjadi sekedar konsumen ini adalah mutasi yang mengubah DNA kebijakan sosial secara permanen. Namun sumber kita juga mengutip Pressman dan Wildavsky mengenai implementasi di dunia nyata. Yang soal keajaiban implementasi itu ya? Iya, betapa menakjubkannya jika ada program pemerintah yang benar-benar berhasil dieksekusi persis 100% sesuai rancangan awalnya. Seringkali pembuat kebijakan di garis depanlah, seperti pekerja sosial, polisi, atau guru yang benar-benar menentukan bentuk kebijakan saat berhadapan langsung dengan warga. Analisis mengenai peran birokrat garis depan itu menunjukkan dengan sangat gamblang betapa dinamis dan tidak terduganya sebuah kebijakan publik. Kebijakan sama sekali bukan dokumen mati yang dicetak di kertas tebal. Ia adalah sebuah proses bernapas yang dimediasi dan diwarnai oleh interpretasi pelaksananya. Sangat dinamis di lapangan. Baiklah, rasanya eksplorasi kita hari ini telah membawa kita pada sebuah perjalanan yang luar biasa padat dan mencerahkan. Untuk merangkum segala benang kusut yang telah kita urai bersama, kebijakan sosial terbukti bukanlah sekedar teks hukum kering. Ia adalah arena pertarungan tentang nilai, uang, kekuasaan, dan masa depan keseharian kita. Dan pemahaman ini memberi kita kekuatan untuk memetakan siapa saja aktor kuat bermain di sektor kita. Pesan utama dari penelusuran kita ditujukan langsung kepada Anda, sang pembelajar. Anda adalah bagian dari proses ini, entah melalui kelompok komunitas, tempat kerja, atau sekedar berdebat di meja makan seperti Frank dan Jill. Kita semua memiliki peran di dalamnya. Sebagai penutup sesi kita, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Jika tren saat ini adalah memperlakukan kita semata-mata sebagai konsumen yang berbelanja layanan di pasar kebijakan, apa yang akan terjadi pada masalah-masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan membeli solusi yang berbeda? Pertanyaan yang sangat krusial.
Di saat pasar gagal menangani alienasi atau krisis lingkungan, bagaimana generasi masa depan akan mendefinisikan ulang kata sosial dalam kebijakan sosial? Pikirkan hal itu. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.